Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Perawat Lukas KBS. Channel ini membahas seputar macam-macam luka, membahas tentang kegiatan terapi untuk warga binaan, dan tentunya membahas tentang tindakan kesehatan lainnya. Baiklah, selamat menonton dan salam sehat untuk kita semuanya. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Perawat Lukas KBS. Ya, kali ini warga binaan kami mengalami kejadian fraktur ya. Ini kejadiannya di kamar mandi karena lagi membersihkan diri dan kepleset di kamar mandi, mengakibatkan fraktur di bagian pergelangan kaki dan di atas pergelangan kakinya. Nah, di sini terlihat luka jahitannya dari bawah lutut sampai ke ujung kaki ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat ya yang jahitannya. Nah, kita lihat nih guys. Di sini di bawah itu ada 5 atau 6 jahitan. Di samping kaki ya guys ya, itu ada banyak juga jahitannya. Nah, di sini terlihat putih-putih guys. Jadi kasaknya itu nempel. Ya udah, kita lanjut untuk membersihkan lukanya guys ya. Pertama kita cuci tangan dulu yang bersih. Yang kedua kita pakai sarung tangan dan kita siapkan perlak ya. Angkat kakinya dan pasang perlaknya di bawah kaki. Tujuannya biar luka si kakinya ini, perawatan lukanya itu nggak belepotan ke kasur kemana-mana gitu, jadi aman di perlak aja ya. Kita ambil kom yang kecil, kita tuangkan betadine secukupnya. Nanti kalau misalkan kurang ya guys ya, kita tambahin lagi. Kita secukupnya aja dulu ya guys. Nah, kita ambil kasa sterilnya. Saya menggunakan kasa yang ukurannya kecil-kecil ya, karena adanya juga yang kecil-kecil doang sih. Ya boleh pakai pinset atau pakai yang lain boleh. Yang terpenting alatnya juga bersih ya guys ya. Kita celupkan kasa sterilnya itu ke betadine atau ke obat merah. Ya, kita oleskan dari atas sampai bawah guys. Nah, ngelapinya ini harus pelan-pelan ya guys ya gitu. Jangan sampai si kasanya ini nyangkut di benang-benang jahitannya, karena benang jahitan itu kan ujungnya itu kan runcing ya guys, jadi suka nyangkut dia di kasanya ya. Kita totol-totol aja pelan-pelan sampai merata. Wah, ini sakitnya luar biasa ya guys ya. Warga binaan kami ini pulang dari rumah sakit dan sekarang pun juga masih ngeluh sakit. Jadi dari rumah sakit pun juga diberi obat, antibiotiknya ada obat-obat nyeri lainnya juga ada gitu. Nah, nanti ini pasien ini seminggu lagi kontrol ya ke rumah sakit untuk dicek kembali apakah si pennya ini bagus gitu atau ada kendala atau gimana. Jadi selama nanti kontrol gitu ya, selama di tempat kami harus bed rest, nggak boleh kemana-mana. Jadi makan juga di tempat tidur gitu, mandi pun juga kita bilas di tempat tidur, sama BAK nya BAB nya gitu kita menggunakan pampers ya. Kalau misalkan udah guys, kita pindah ke tempat yang lain ya. Kita bersihkan secara pelan-pelan dari atas sampai bawah. Kalau kalian kesulitan guys ngolesnya, boleh ditotol-totol aja gitu. Ditotol-totol boleh, karena si benangnya itu sangat runcing ya. Jadi kalau kita usap dari atas sampai bawah gitu, kadang suka nyangkut. Jadi boleh ditotol-totol aja. Yang terpenting itu betadinnya itu kena ke lukanya gitu.
Kita lihat nih di luka tersebut ada pus nggak, pus itu nanah gitu, nanah enggak. Kalau misalkan ada, kita bersihkan lagi pakai betadine sampai si nanahnya itu udah nggak ada ya gitu, udah mengurang. Nah di sini tadi ada yang putih-putih itu guys. Nah kita ambilin yang putih-putih itu menggunakan pinset boleh gitu. Ini bekas kasa dari rumah sakit guys ya. Pas dibuka ternyata ada beberapa yang nyangkut di benang-benangnya gitu. Kita ambil pelan-pelan, jangan sampai kena benangnya guys ya, atau enggak sampai kena lukanya, jangan. Nah kalau misalkan udah sekiranya udah bersih guys, pakai cairan merah tadi, sekarang kita berikan salep guys gitu. Salepnya boleh menggunakan salep, yang terpenting salep untuk luka ya guys ya, luka dalam. Boleh beli di apotek sih, ada di apotek, dan biasanya juga diresepin sama dokternya guys. Jadi kalau misalkan kita nanti perawatan luka di rumah, kita menggunakan salep dari rumah sakit boleh. Kalau misalkan habis, beli di apotek juga banyak guys. Nah kita totol-totol dikit-dikit guys ke lukanya, diusap-usap dikit-dikit sampai si salepnya itu merata ya guys ya. Ini biasanya kita lakukan perawatan lukanya bisa sehari sekali, bisa 2 hari sekali, bisa sampai tiga hari sekali gitu guys. Karena kita juga lihat kondisi si perban juga gitu. Kalau misalkan perbannya itu masih kering sampai 3 hari guys gitu, kita boleh nggak ganti gitu. Tapi kalau misalkan perbannya itu udah berair gitu, udah nanahnya itu sampai tadi kasanya itu udah berubah jadi kuning-kuning atau lembab gitu, langsung ganti guys gitu. Jangan sampai nunggu besok-besok gitu, karena luka itu kalau misalkan lembab itu bakalan lama gitu guys keringnya. Tapi kalau misalkan luka itu kering, itu cepet guys keringnya. Jadi kita lihat ya setiap hari lukanya itu di perbannya itu ada luka cairan atau enggak gitu, atau enggak si perbannya itu udah kering atau belum gitu. Kalau kering jangan dilakukan. Tapi kalau misalkan basah atau kita pas lagi memandikan si pasiennya terkena cairan atau terkena air gitu, itu kan lembab ya, jadi kita langsung ganti. Nah kebetulan kemarin ini pasiennya terkena cairan ya, pas dia lagi minum gitu, minumannya tumpah. Jadi kita langsung ganti perbannya. Ini perawatan lukanya sangat gampang guys ya. Yang terpenting kalian itu pakai sarung tangan yang utama gitu. Kalau udah pakai sarung tangan, belilah kasa yang steril, boleh yang kecil, boleh ukuran yang besar boleh. Nah di sini adanya ya ukuran kecil, jadi kita menggunakan seadanya aja, yang penting steril. Nah tempelin aja gitu guys. Kalau misalkan udah tertempel kasa steril semuanya, nah saya dobelkan kasa yang biasa guys ya. Kita dobelin kasa biasa atasnya gitu, karena kasa biasa ini saya menggunakan kasa gulung ya. Jadi saya potong-potong gitu agak panjang biar perbannya itu agak tebel. Jadi nanti kalau misalkan pasiennya pun kakinya itu mengeluarkan cairan, nanah atau segala macam, itu ngeresap gitu ke kasanya, dan nanti nggak cepet langsung basah gitu. Kalau tipis kan kita menggunakan kasanya itu cepet basah ya gitu, ada darah sedikit dia langsung basah. Tapi kalau agak tebel tuh dia ngeresap gitu ke kasanya. Kita plaster nih guys, kita plaster dari atas sampai bawah juga. Kita lihat gitu, kalau misalkan kalian menggunakan kasa yang panjang itu enak merbanya guys. Tapi kalau
Ini kan saya tambal-tambalan gitu ya kasanya, jadi agak sedikit susah ya. Sebenarnya nggak susah banget sih, cuman dari ujung kasa yang kecil-kecil itu guys, yang pas kita tempelin itu dari ujung sampai ujung itu kita plaster dulu nih, satu-satu gitu. Kalau sekiranya udah agak lumayan kencang, kita ke bawah gitu. Jadi kita lihat guys, mana kasa yang masih belum kenceng gitu ya. Nah ini usahakan plasternya jangan ngepas gitu, jangan ngepas ke kasanya. Kalau bisa lebihkan ujung kasanya sampai ke kulit ya. Jadi si plaster tersebut ini nempelnya ke kulit, jangan ditempelin ke kasa aja. Kalau nempel ke kasa aja ntar cepet copot gitu. Tapi kalau nempelnya ke kulit kaki itu kenceng guys. Nah kalau misalkan udah sedikit rapi nih guys, kita langsung pindah dulu aja ke tempat yang lain biar aman lah gitu, biar nggak kena perlak atau segala macam gitu. Jadi kita usahakan ditutup dulu semuanya. Kalau misalkan udah ketutup semua nih guys gitu, nih guys, kita tambahin plaster lagi guys ya, biar tambah kenceng. Jadi saya rapetin aja gitu, biar kasanya ini nggak cepet copot ya, biar kenceng gitu tujuannya. Saya plaster dari atas sampai bawah, saya rapiin gitu, biar kelihatan rapi juga. Karena kalau rapi kenceng kan pasiennya mau gerak ke kanan ke kiri itu nggak bakalan copot ya guys ya. Iya ini pasiennya sedikit gelisah guys ya, karena emang lagi sakit banget. Jadi si pasien pun setiap hari itu gerak ke kanan ke kiri gitu, ganti-ganti posisi. Ini udah ya guys ya. Kita balut kembali, kita pasang giftnya dulu, kita balut, udah guys, selesai gitu. Semoga video ini bermanfaat ya, terima kasih. Baiklah para sobat channel Kreativitas Kabius, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tanda lonceng supaya kami tambah semangat dalam berbagi ilmu mengenai kesehatan lainnya. Sekali lagi, konten ini bertujuan untuk penyembuhan luka dan terapi kesehatan. Mohon maaf bila kurang berkenan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.